ganti-gantian gitu kan. Tapi masalahnya nggak ada mentornya. Jadi gue harus mengingat-ingat racing line waktu hujan. Nah, agak beda ya gitu kan. Dengan kecepatannya juga jauh kan gitu. Tapi lumayan bisa dapat top speed 260 kalau nggak salah. Anjir, kenceng juga. For the victory lap though. Kayak gimana sih rasanya lo riding di sirkuit internasional dipakai WSBK, dipakai MotoGP? Jadi main aspal ya sekarang ya? Di vlog Cowboy 05 masih dari sirkuit Mandalika, dan sebelum kita turun track day, gue pengen ngajak kalian untuk ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang ada di belakang layar yang menyiapkan acara ini, termasuk juga dari Piaggio Indonesia dan Aprilia, dan juga dari RC Moto Garage. Ikutin semuanya hanya di vlog Cowboy 05. Oke guys, sebelum kita mulai sesi hari ini, kita ngobrol-ngobrol dulu sama yang punya acara nih. Ada Om Robi dari PID atau Piaggio Indonesia. Yes. Nah, Om Robi apa kabar? Baik, thank you. Mantap ya, Om. Untuk hari ini. Pasti dong Om. Tahun lalu kita datang ke sini bareng Aprilia juga dalam rangka MotoGP. Betul. Walaupun ridingnya pakai Guzzi. Ini karena satu rumah ya, nggak apa-apa kita nyebut beda brand. Betul. Tapi Aprilia sendiri ini kan memang salah satu brand Itali yang memang digandrungi sama masyarakat Indonesia. Dan akhirnya setelah ditunggu-tunggu sekian lama, hadir secara langsung nih lewat APM. Nah, ngelihat kehadiran Aprilia sendiri seperti apa sih Om Robi? Sebenarnya untuk Aprilia dan Moto Guzzi itu kita bawa ke Indonesia itu dari 2015. Ya. 2011 PT Piaggio Indonesia datang ke Indonesia, kita masih ada cuma dua brand, Piaggio dan Vespa. 2015 kita bawa Aprilia dan Moto Guzzi. Saat itu memang line up yang kita bawa memang kita sengaja yang ininya dulu ya, yang top of the topnya dulu. RSV4 1000 dan akhirnya yang sangat rare itu ya. Ya, begitulah gitu ya. Dan akhirnya berjalan seiringnya waktu, line up dari Aprilia semakin banyak. Semakin lengkap. Gitu, semakin lengkap juga. Dan beberapa tahun yang lalu dari Aprilia sendiri baru aja meluncurkan sport bike, medium sport bike, yaitu RS 660 dan Tuono 660. Kebetulan hari ini teman-teman juga punya acara di sini, teman-teman komunitas. Kita sebagai brand juga yang mensupport komunitas juga, kita ikutan. Sehingga orang-orang atau teman-teman baik yang ingin coba ataupun yang memang sudah memiliki RS 660 ataupun Tuono 660 bisa ikutan untuk turun di Mandalika Track. Seperti itu sih Om. Iya, itu salah satu tujuan juga diselenggarakannya Track Day hari ini di Mandalika bareng sama Aprilia. Kalau melihat dari line up RS 660 dan juga Tuono 660, ini kan penggemar motorsport di Indonesia tuh gokil sebenarnya kan. Komunitasnya di tiap kota itu ada. Nah, ini nih dengan apa ya, dibilang kalau secara kapasitas mesin kan medium jatuhnya, lebih ke super sport mungkin ya. Ngelihatnya gimana nih di market Indonesia yang memang gandrung banget nih sama motorsport? Jadi perjalanan Aprilia juga selain kita melengkapi line up kita juga sebenarnya ingin memberikan banyak pilihan lah ke konsumen gitu kan ya. Mau yang 1000 cc ada, walaupun belum kita masukin lagi sekarang RSV4, tapi RS 660, Tuono 660, bahkan sekarang ada versi adventure-nya Touareg 660. Om Darius juga punya. Udah pakai juga. Nah, ini penerimaannya di masyarakat Indonesia juga cukup baik, sangat baik banget.
kita mencoba memberikan banyak pilihan lah. Teman-teman brand lain juga banyak, tapi kita mencoba memberikan pilihan yang segar, yang baru juga dengan line up yang kita bawa dan untuk di seluruh Indonesia. Karena dealer kita cukup lengkap lah ya, Jawa Bali sekarang udah mengcover, jadinya konsumen nggak perlu khawatir juga soal itu. Untuk after sales-nya terjamin ya kan, mau servis apa segala macam, upgrade dikit bisa langsung dapat. Aman. Ke Motoplex ya. Nah, kalau dilihat dari desainnya sendiri ya, ini kan di Itali laku keras nih. Betul. Dua tipe ini laku keras. Tapi kalau dilihat memang sedikit agak tinggi ya stang depannya. Iya. Jadi kalau buat anak-anak yang anak racing banget tuh, wah ketinggian nih. Tapi sebenarnya kalau gue ngeliat buat harian justru lebih enak. Iya, memang kayaknya tujuannya itu ya. Iya, karena kan bisa dibilang yang tadi kita obrolin ya, medium sport bike. Iya. Dengan mesin kapasitas 660, ini juga sangat nyaman dipakai harian. Karena kita juga mikir orang Indonesia memang banyak keluar weekend doang untuk motor sport. Keuntungannya pakai RS dan Tuono dipakai harian pun masih enak. Jadi nggak panas juga, easy to handle juga. Jadinya juga jadi banyak pilihan untuk digunakannya berbagai occasion gitu kan. Nah itu dia sih. Mantap, keren banget. Mudah-mudahan acara hari ini sukses, Om. Amin. Dan juga tujuan utama untuk bisa memperkenalkan dan ngajakin teman-teman komunitas ini untuk nyobain. Dan akhirnya setelah nyoba juga ambil unitnya. Kita nggak maksa. Nggak maksa. Nggak maksa. Cuma ya kalau bisa dipertimbangkan. Iya betul. Dan di weekend ini katanya ada ini juga ya, spesial promo juga. Special promo benar banget, karena kita tahu juga ya brand kita berdatengin motor masih direct dari Itali. Baik RS, baik Tuono, baik Touareg, itu masih dari Itali. Kita tahu jadi challenge sendiri gitu ya. Jadi challenge sendiri karena pajaknya yang lumayan besar juga, tapi itu untuk negara juga, kita support juga kok. Tapi artinya juga ini rakitan Itali, pabrikan Itali, dan ya Italian pride-nya dapat banget. Iya, nah di situ makanya kita sengaja memberikan ini ya, added value untuk teman-teman yang ingin memiliki RS 660 ataupun Tuono 660 supaya bisa lebih kompetitif secara pricing, seperti itu sih. Karena semakin kompetitif pricingnya akan semakin banyak jualannya. Dan apakah gue juga akan SPK hari ini? Sepertinya harus izin Dona. Oke, thank you Om Robi, sukses. Siap, dan thank you. have fun today. Have fun. Harus turun juga dong nyobain nanti. Sesi terakhir, sesi foto-foto aja kita. Mantap. Oke guys, lanjut lagi ikutin perjalanan track day bareng sama Aprilia di Mandalika. Oke, gimana Mas Darius? Hari ini persiapannya? Wah, hari ini seru banget, apalagi ditemenin sama teman Marcel kita yang luar biasa. Andalan terbaik pokoknya. Kita track day bareng sama RC Moto Garage dan juga Aprilia. Jadi seru banget bisa ngumpul sama teman-teman semuanya. Dan gue malah pengen nanya nih, Om udah gabung berapa lama sama MGPA? MGPA dari WSBK tahun pertama itu 2021 apa 2020? Yang paling senior berarti? Ya, kurang lebih lah. Bareng sama Om Wahab, ya, di segala Jadi, macam, ya, luar biasa. Perintis pionir di sini. Alhamdulillah. Dan masih udah jalan ya. 3 tahun berarti. Ya, udah jalan 3 tahun. Gimana suka dukanya? Suka dukanya ya banyak peraturan yang harus kita pelajari, hal-hal yang baru karena kan kita nggak pernah pelajari hal-hal itu kan. Pelajaran-pelajaran baru itulah suka dukanya. Dan semakin khatam ya. Ya, alhamdulillah semakin Happy, khatam. enjoy ya? Wah, enjoy sekali. Kita, Nah, walaupun kita gajinya kecil, tapi kerjaannya seru. curcol dia. Oke, At least kalau naik kemarin WSBK udah beres. WSBK udah beres. Itu pegelaran ketiga. Ya. Sebentar lagi ada MotoGP yang MotoGP, kedua. Oktober. Gimana persiapannya? Persiapannya ya sudah, ya sebelumnya persiapannya kan sudah ada di WSBK sebenarnya. Tinggal kita mantapin aja di MotoGP. Oke. Makin rame sirkuit kebanggaan Indonesia dan kita jaga, kita rawat bersama ya. Amin. Sukses Thank you. sehat terus, Om. Siap. Thank you. Thank you. Thank you.
Nah, teman-teman, di acara Track Day Mandalika bareng sama Aprilia ini, kita juga didampingi oleh technical dari Piaggio Indonesia. Ada Om Irfan. Apa kabar, Om? Baik. Siap. Sibuk banget kayaknya ya. Preparein berapa motor dari kemarin? Sekitar 9 motor. 9 motor yang diturunin. Ya. RS 660 dan Tuono 660. Oke. Ini adalah dua line up yang jadi andalannya Aprilia di kategori motorsport. Betul. Ya. Dan mungkin kategori super sport ya di ICC 660 ini. Spek motornya sendiri kayak gimana sih, Om? Kalau boleh tahu, boleh dijelasin nggak? Oke, kalau untuk Aprilia RS 660, cc-nya 660 cc, Ya. 2 silinder segaris ya. Lalu juga untuk yang RS 660 sudah dilengkapi quick shift. Oke. Ya, jadi bisa langsung. Buat yang malas-malas kopling-kopling, bisa langsung. Iya. Ya, tapi ada syaratnya. Ya. Dia baru bermain di 3000 RPM. 3000 RPM. Betul. Kalau di bawah itu Harus manual. harus manual ya. Betul. Ya, diperhatikan ya teman-teman ya. Ya. Jangan dipaksain. Rontok nanti. Betul. Iya. Ya, lalu juga displaynya juga udah pakai TFT. Oke. TFT jadi udah full color gitu. Lalu juga untuk shock depan bisa di adjust. Ya. Adjustable ya. Adjustable untuk yang kiri dan yang Ini soknya apa, Om? Upside Soknya? down kayak Mbak. Kayak apa? Oke. Betul. Tuh. Lalu untuk yang shock belakang juga sama, bisa di adjust juga. Oke. Oke. Kalau untuk fiturnya sendiri, untuk settingan motornya sendiri, ini ada apa aja? Untuk settingan sendiri, untuk motor Aprilia ini ada 2 ya. Ada untuk yang road Oke. dan yang race. Oke. Mode yang road itu ada 3 pilihan, dynamic, commute, dan juga individual. Oke. Kalau yang individual ini bisa di custom. Oke. Sesuai dengan kebutuhan dari pengendara. Oke. Kalau untuk yang race ini ada 2, challenge dan time attack. Yang time attack ini yang bisa di adjust sesuai dengan kebutuhan. Oke, berarti yang satu dynamic itu lebih kebutuhan road, kalau Ya. yang time attack itu kebutuhan saat race. Ya kalau mau yang full custom untuk yang di road itu pakainya pilihnya yang individual. Oh, individual, sorry, bukan dynamic ya, individual Betul, ya. individual. Kalau untuk yang race itu yang di time attack kalau Oke. mau di custom. Oke. Gitu. Jadi nanti ada mappingnya, ada pilihan 1, 2, 3. 1 itu paling agresif. Oke. Yang paling nomor 3 itu yang paling safety, smooth. Paling smooth. Ah, betul. Jadi kalau mau tengah-tengah yang standar-standar ya di nomor 2. Nah, kalau motor yang tadi gue pakai, settingannya apa tuh? Itu kita pakai time attack. Oke, yang Time attack paling agresif. paling agresif satu ya. Agresif 1. Oke. Tapi tadi habis coba yang kedua itu kita adjust untuk ABS-nya, kita tingkatin ke 2. Oke, ABS-nya. Traction control-nya masih aktif. Masih aktif ya. Itu bisa dimatiin juga, bisa di-off-in juga. Traction control itu nggak bisa. Dia selalu aktif berarti. Aktif terus, Oke. betul. Cuman paling smooth. Paling smooth. Jadi tidak ada intervensinya, tidak terlalu tinggi ke mesin. Iya, Jadi iya. si mesin ini si ECU ini tidak memerintahkan mesin untuk ini dia mau agresif nih, jangan kasih perintah yang macam-macam Oke, gitu. siap. Berarti kalau time attack itu limiternya juga bisa di-off-in ya? Limiter enggak sih sebenarnya. Ini juga masalahnya di parameter mapping yang di ECU-nya gitu. Jadi kalau yang road dan race ini mappingnya yang race ini agresif daripada yang road. Sedangkan untuk yang sama-sama bisa di custom, tapi yang race ini yang time attack lebih agresif daripada yang road individual. Berarti RPM-nya maksimal di berapa? RPM-nya ini bisa sekitar 1400-an, 14 ribuan ya. 14 ribuan. Lumayan ya, 14 ribuan. Oke. Horsepower-nya berapa nih, Om? Horsepower-nya, aduh, saya nggak apa kalau itu. Nanti kita edit ya. Terus powernya nanti kita bikin ini aja, grafis aja. Siapa apa lagi, Om, yang perlu diulik dari motor ini? Paling itu ini shock breaker adjustable, depan belakang, engine map, TFT, 2 silinder, sampai Brembo nih kayaknya. Double disc brake. betul. Double disc brake depan. Brembo ya. Betul. Untuk yang lupa, yang 660 ini udah ABS cornering. Oke. Kalau yang Tuono ABS saja. Oke, tapi ini untuk cornering juga udah ya. Iya, betul. Berarti kalau memang lebih suka untuk race kayaknya lebih cocok yang RS 660 ya. Betul. Kalau lebih ke harian mungkin yang lebih smooth bisa pilih yang Tuono. Betul, karena memang modelnya naked ya. Ya, modelnya lebih naked. Nah, ini juga kalau ngomongin model naked sebenarnya kan dia secara settingan ketinggian
posisi riding ya, dia agak tinggi juga kan sebenarnya ya. Betul. Ini masih bisa di-adjust tapi? Ini masih bisa. Diturunin lagi ya? Bisa, masih bisa diturunin lagi. Karena kan nanti tiap orang punya postur beda-beda ya. Nanti riding posisinya beda-beda sendiri ya. Tapi memang kayaknya dari pabrikan ngeluarin kayak gini karena memang peruntukannya lebih ke harian ya. Lebih ke city ride. Pabrikan ngeluarin ini untuk harian bisa, tapi untuk race juga bisa. Race juga bisa. Ya. Jadi bisa dua. Ya. Bisa dua mode ya. Betul. Ya, bisa dua pemakaian ya. Betul. Aplikasinya bisa dua. Iya, mantap kalau begitu. Thank you banget, Om Irfan. Terima kasih buat kisah-kisahnya Aprilia RS 660 dan juga Tuono 660. Ini motor yang mungkin bisa dibilang di kelasnya sangat recommended ya guys ya. Buat kalian yang memang pecinta speed, suka pakai motor-motor kayak gini, motor sport untuk aktivitas sehari-hari, tapi juga pengen untuk bisa kebut-kebutan di track. Nah, ini cocok banget nih, bisa dipertimbangkan. Bisa langsung main ke dealer-dealernya Aprilia dan juga Piaggio Indonesia. Oke teman-teman, di tengah sesi track day ini dibagi dua grup ya. Jadi ada grup A, grup B yang menunjukkan kemampuan ridingnya. Kita ikut di grup yang nggak ada sebenarnya. Makanya gue pengen nanya sama yang bikin acara. Om Rangga Mong, hadir. RC terbaik, terfavorit. Om, apa kabar? Baik, ya, iya baik, baik aja. Baik aja ya. Baik aja. Walaupun pakai kruk. Ya. Apakah ini alasan gue nggak masuk line up A atau B? Sebenarnya buat Bapak Darius ini spesial gitu ya. Jadi sesuai request aja mau di mana. Cuman kan Om Boy udah pernah berapa kali kesini kan? Suka ya. Iya. Jadi gue masukin ke yang udah pernah lah. Jadi ke B gitu. Walaupun nggak ngejar, cocok banget. Ya. Tapi acara ini kan acara kedua ya. Acara kedua betul. Kalau boleh tahu, yang pertama gue sempat diajak juga di sounding cuma nggak bisa. Yang kedua juga nyaris nggak bisa. Untung mundur. Nah iya betul. Iya, untung mundur. Harusnya kan bulan lalu tuh. Harusnya ya. Ya kan. Untung mundur jadi akhirnya bisa ikutan. Boleh tahu nggak alasan pertama sampai akhirnya kepikiran bikin track day di Mandalika tuh apa? Sebenarnya awalnya ya yang pertama kan waktu itu tahun lalu ya. Tahun lalu itu kan Mandalika masih baru banget kan. Jadi kayak orang-orang tuh penasaran sama sirkuit internasional punya Indonesia. Jadi kita kayak oh ya udah kita ajakin teman-teman buat nyobain lah bareng-bareng gitu. Kayak gimana sih rasanya lo riding di sirkuit internasional dipakai WSBK, dipakai MotoGP. Terus akhirnya animonya oke. Terus pada minta lagi, ya akhirnya kita buat yang kedua ini. Dan yang kedua sudah masuk sponsor? Enggak sih, kita collab aja. Kita collab sama Aprilia sama Alpinestars. Bisa aja ngomongnya kolaborasi. Collab. Oke. Kolaborasi sama Aprilia. Betul. Kenapa Aprilia ini pilih? Ya karena Aprilia juga salah satu brand yang gede lah ya di dunia juga kan. Maksudnya ya siapa sih yang di MotoGP juga ada timnya. MotoGP juga ada timnya. Jadi ya kebetulan waktu itu kita ngobrol barengan, gue sounding gue mau bikin gini, ternyata Aprilia mau support lah, kita mau minjemin motor buat test ride dan bla bla, ya udah akhirnya kita bikin bareng. Gitu. Kalau dari teman-teman komunitas yang akhirnya memang pecinta motorsport ya, yang akhirnya udah cobain, apa feedback dari mereka rata-rata kalau terutama dari yang sesi 1 kemarin? Tentang apa nih? Tentang sirkuitnya? Tentang sirkuit. Ya rata-rata sih mereka selalu bilang ya nggak ada lagi di Indonesia, belum ada lah ini yang the best lah gitu. Maksudnya ngerasain sirkuit luas banget, terus enak, nyaman segala macam. Jadi ya mereka sih
puas lah. Happy ya? Happy, rata-rata sih happy karena ya bisa pol-polan. Kalau lu sendiri yang pertama lu turun kan? Gue turun Pakai yang pakai ZX. Gimana tuh experience-nya? Iya beda ya, kalau waktu itu kita nyobain Sentul ya lebarnya segitu aja gitu kan, panjangnya segitu aja. Begitu masuk sini jauh banget sih Pak, gede banget. Berasa banget ya? Berasa banget, motor tuh berasa underpower. Kurang terus? Iya kurang terus kayak, tapi mau ngegas kok kayaknya nggak pas gitu. Jadi ya udahlah gitu, yang penting foto-foto aja kalau gitu. Yang penting konten. Yang penting konten, betul. Top speed berapa waktu itu? Top speed gua nggak kencang sih, cuman 200 kecil lah, 202 paling gitu. 200. Ya kan cc-nya juga 600 kan. 600 kan, ya segituan lah. Ya main-main aja lah. Iya. Gimana Om Boy? Di Super Sport juga kalau nggak salah 190 ya top Masa sih? speed. 200-an kali. 200-an ya, 230 kalau nggak salah. sekitar segitu. Iya. Om Boy gimana? Sirkuit Mandalika? Sih, ya Sebagai kita kan taunya Om Boy ini tanahan mulu nih. ya. Tanahan mulu. Itu yang orang nggak tahu. Karena memang tanah banget. Tiba-tiba masuk sirkuit Mandalika. Iya kalau compare sama Sentul memang ya jauh beda lah ya. Dari kualitas aspal mungkin kalau Sentul dulu mungkin ya mungkin oke banget gitu ya. Tapi kalau sekarang kan memang ini aspalnya baru dan memang standar internasional dengan teknologi yang terbaru juga gitu ya. Betul. Lalu dari desain dan lain-lain kan juga di-guide banget dari Dornanya juga kan. Memang di setup untuk bisa menyelenggarakan WSBK sama MotoGP. Tapi memang ini experience yang jarang dan nggak semua orang bisa dapat kan. Jadi memang ketika ada kesempatan kayak gini ya sebisa mungkin dinikmatin. Gue pengalaman pertama hujan. Pengalaman pertama hujan. Jadi kita ya fun ride aja lah di dalam. Pengalaman kedua langsung pakai motor 1000 cc semua. Oh ya oke. Gantian gitu kan. Tapi masalahnya nggak ada mentornya. Oke. Jadi gue harus mengingat-ingat racing line waktu hujan. Agak beda ya gitu kan. Dengan kecepatannya juga jauh kan gitu. Tapi lumayan bisa dapat top speed 260 kalau nggak salah. Anjir kenceng juga. Gitu terus sekarang hari ini cobain RS 660 ini ya menurut gue experience-nya juga maksimal ya. Maksudnya dengan 600 cc tetap bisa ngerasain rebah-rebah yang Cukup lah ya. Cukup. Kan kita nggak nyari best time kan. Iya betul. Nyari foto aja. Nyari fun aja. Jadi main aspal ya sekarang ya? Iya sebenarnya dari dulu aspal, bahkan sebelum ke off-road, sebelum ke tanah kan gue motoris. Memang dari kecil ya motoran gitu kan. Maksudnya jadi sekarang lebih sering ke sirkuit lah ya? Iya, dua-duanya tetap jalan. Kayak Rossi aja. Oh iya betul. Iya kan? Menjaga Kayak kebugarannya. Vinales, ya kan? Vinales juga kan dia begitu off nggak balap gitu, ada 2 minggu break, dia pasti jaga kondisi, naikin skillnya di off-road ya MX kan? tapi? MX Kalau ya. Om Boy kan enduro. Toprak kayaknya ya, enduro ya. Toprak tuh enduro tuh main, sempet enduroan, loncat-loncatan juga ya. Tapi ya intinya semua roda 2 lah, emang suka dari dulu. Mantap. Sekarang di Drag juga. Oh iya. Berarti ini event kayaknya akan rutin tahunan atau setahun 2 kali. Mungkin kalau saudaranya lancar, semuanya oke, dia rencananya sih setahun 2 kali. Rencananya setahun 2 kali. Ya kita lihat animo orang-orang juga. Before and after MotoGP berarti ya? Iya. In between ya? Betul. Mudah-mudahan lancar Om. Terima kasih. Cepat sembuh juga kakinya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Om Boy udah Ini ikutan. bukan anak motor, cedera bukan gara-gara main motor. Cedera gara-gara main bola. Jadi sebenarnya anak apa kamu? Saya anak baik-baik. Thank you Om. Thank you Om. Sama. Thank you.